Makanya manusia yang tidak menggunakan kolbunya untuk memahami, melihat dan mendengar, kan kata Quran ulaika kal an'am, teu direken jelema. Ulaika kal an'am, sama saja dengan binatang. Maaf ya, saya kadang-kadang ngomong harus pakai bahasa jelas. Kalau tidak jelas saya nggak ngerti-ngerti. Jadi untuk apa kita hidup di dunia ini? Satu, kita dirancang untuk kesenangan Allah. Dua, untuk apa para leluhur kita membedah martabat 7 alam? Seperti itulah Allah turun tahta, saking ingin dikenal. Jadi mengenali dia dari mana? Iya dari sini, mengpeng ayeuna jadi jelema. Makanya manusia yang tidak menggunakan kolbunya untuk memahami, melihat dan mendengar, kan kata Quran ulaika kal an'am, teu direken jelema. Ulaika kal an'am, sama saja dengan binatang. Hoyong disebat jalmi. Apaan ari jalmi mah saurang orang Sunda oge. Jisim abdi, jisim kuring. Awas deh, jisim kuring, jisim dan kuring. Aya jisimna, aya jasadna, aya kuring nuka kurung ku kuring. Jadi harus kenal dua-duanya, lahir batin. Makanya ngomong tuh jangan asal. Duh, lur kita ngasih sesuatu tuh sudah luar biasa. Cuman sayang kitanya tidak peduli. Nah sekarang mari kita lihat ayat ini. Silakan lihat ayat ini. Ini Ali Imran ayat yang ke-6. Walladzi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang telah membentuk kamu dalam rahim sebagaimana yang direncanakannya. Ayo sadari kalimat ini. Di mana kita dibentuk? Di rahim. Hasil apa? Hasil pelukan. Ingat, kalian itu bukan hasil pukul-pukulan. Hasil pelukan. Dalam pukul-pukulan wah jadi. Betul apa tidak? Sadar, oh saya itu hasil pelukan. Nah orang teh pasea wae. Salah tah. Kalau kita sadar kita hasil pelukan, silih asa, silih asi, silih asu. Sadar hasil pelukan kita itu. Hasil buah cinta, cinta yang disemaikan Allah pada ayah dan ibu kita. Itu yang membuat mereka berpelukan, bukan? Lahirlah kita. Alhamdulillah geuning abdi teh buah cinta Gusti anu dipasihkeun ka Ibu Rama abdi. Itu. Kalau sadar itu aja jelema teh moal aya anu jahat. Moal aya nu ngewa ka batur. Nyaahan dedeuhan. Ieu mah aduh. Batur meuli TV, maneh anu pusing. Batur meuli mobil, jalan-jalan, maneh anu lieur. Pasti orang kayak gitu penyakitnya hipertensi, kolesterol, asam urat. Diuk saeutik nangtung langsung. Umur kakara 40 tahun begitu cengkat kunang-kunang. Eta loba teuing segala di pikiran. Jadi garing teh lahir batin, betul? Iya. Jadi kalau lahirnya gering itu teh tanda batinna oge teu damang. Ya. Ya, lahir nama gering, batin nama teu damang. Huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Dialah Allah yang telah membentuk kamu dalam rahim sebagaimana yang direncanakannya. Jadi Allah membentuk kita, tubuh kita seperti itu ada rencana. Pertanyaanmu hari ini adalah apa rencana Allah dengan kedua tanganku? Apa rencana Allah dengan kedua mataku? Apa rencana Allah dengan kedua telingaku? Apa rencana Allah dengan kedua lubang hidungku? Apa rencana Allah dengan mulutku? Kenapa mulutku dibangun seperti ini? Sudah tahu? Itu yang menyebabkan kamu selama ini menggunakan tubuhmu suka-suka kamu. Tidak sesuai dengan rencananya. Rusak tubuh ini. Kayak orang bikin rumah, ada kamar, ada ruang tamu, ada dapur. Pasti sesuai dengan rencana. Begitu dipakai nggak ngerti,
yang make. Dar bawa kompor ke kamar. Nya kahuruan atuh di kamar. Makanya kamar kita ini kahuruan terus da loba kompor. Salah nempatkeun kompor. Tidak sesuai rencana. Nah, ngaji dengan saya sebetulnya nanti saatnya, ini masih bicara umum nih. Kalau udah bicara ilmu khusus, saya akan kasih tahu sama kalian bagaimana cara untuk berusaha membahagiakan Sang Pencipta, menggunakan ciptaannya sesuai dengan rencananya. Maka Allah dalam Asmaul Husna disebut Al-Musyawwir, Sang Arsitek Agung. Moal mungkin Allah ngadamel awak orang jika kieu bentuk jiga kieu teu aya maksad. Sing kapenak tah maksadna teh. Duh, montos kapenak. Sagala kitab teh aya da diri urang. Sadaya perpustakaan waya di dunia teh teu aya sabarahana dibandingkeun waya dina diri urang. Semua ilmu ada di sini. Saya kasih tahu, 30 juz Quran ada di sini. Inna alaina jam'ahu wa Qur'anahu. Aku akan kumpulkan Quran dalam dadamu. Dalam kesadaran. Pinah Quran 30 juz. Buktikan, saya sudah membuktikannya. Makanya orang ngomong Quran baru pakai tafsir saja, baru dari sisi bahasa. Itu masih pakai pikiran. Belum pakai intuisi dan pengalaman spiritual. Biasanya jadi membuat perdebatan tidak ada henti. Nanti kalau sudah mengalami moal debat deui. Nu sok debat mah nu ieu can nginum kopi, ieu can nginum kopi, ieu can nginum kopi. Deur parasea padahal marana teh kakara maca buku tentang kopi ta eta. Bere we kopi tilu-tiluanana. Geuning kopi teh kieu. Kumaha? Sarua euy. Eureun tah debatna teh. Kalian mendunia resep pisan ari debat teh nya. Asa pang akang, asa pang menang, padahal sarua kabeh dongeng. Betul nggak? Iya, belum merasakan. Ini adalah pentingnya. Maaf ya, saya kadang-kadang ngomong harus pakai bahasa jelas. Kalau tidak jelas, saya nggak ngerti-ngerti. Jadi untuk apa kita hidup di dunia ini? Satu, kita dirancang untuk kesenangan Allah. Dua, kita dibentuk untuk menjadi keluarganya Allah. Terhormat gak jadi keluarga Allah? Kan kita ini bagian dari Allah. Yang Allah tiupkan ke dalam diri kita tuh ruhku, bagian dari dirinya. Kita ini keluarganya Allah. Aduh, keluarganya Allah terhormat sekali. Yang ketiga, kita diciptakan untuk menjadi serupa dengan Dia. Makanya kita dikasih berbagai macam peristiwa itu supaya dulu kita sabar, jadi tersabar, disabarkan supaya serupa dengan Dia. Karena pulang kepada Dia, kita tuh harus sudah serupa dengan Dia supaya bisa bersenyawa dengan Dia. Jadi semua yang terjadi dalam hidup ini sebenarnya cara Dia untuk membuat kita serupa dengan Dia. Itu sebetulnya, makanya jangan ditolak. Yang keempat, kita dibentuk untuk melayani Allah. Dan yang kelima, kita diciptakan untuk sebuah misi. Misi siapa? Misi Allah. Masih ingat waktu Pak Jokowi jadi presiden, tidak ada visi misi menteri, yang ada cuma visi misi presiden. Sama Allah juga ketika menciptakan kita, tidak ada visi misi kamu kata Allah, yang adalah visi dan misi Allah. Tugas kamu adalah ngikutin apa menjadi tujuanku. Makanya biarkan diri kita digunakan Allah untuk tujuan Allah. Jangan terus-menerus menggunakan Allah untuk tujuanmu, karena itu sumber penderitaanmu. Itulah judul kita. Udah mulai terasa? Oke. Terasa kan? Iya. Sing rumasa. Terasa dan sing rumasa. Apaan gitu orang teh selama itu, betul? Iya. Asa soleh menulis ngatur-ngatur Allah teh. Pasti di rak buku di rumah teh pasti ya ada kumpulan doa-doa mustajab. Pasti, betul? Iya. Tiap ada edisi baru kumpulan doa mustajab pasti kalian beli itu. Ya, iya. Mani resep ngatur Allah teh. Dan geus meuli buku eta teh pasang solehna, betul? Ya. Sekarang biarkan diri kita digunakan Allah untuk tujuan Allah. Erek nyeri, erek teu nyeri, erek pahit, erek amis. Kalau untuk Allah, untuk tujuan Allah, pasti baik. Karena kita ujungnya harus menjadi serupa dengan Dia. Supaya kuat, diberi tantangan oleh Allah supaya kuat, supaya sabar, dihadirkan orang-orang yang tidak sabar. Gitu cara Allah. Orang menolak wae.
Hayang teh balad teh nu sabar kabeh, moal naik sabarna. Da sabar teh kakara naik lamun urang dibere anu teu sabar. Jadi dikontrakkan, tapi itu untuk tujuan Allah. Jadi menjadi keluarga Allah istimewa. Hak istimewa yang terbesar dalam hidup kita adalah menjadi bagian dari keluarga Allah. Masuk ke dalam keluarga Allah adalah kehormatan tertinggi dan hak istimewa yang luar biasa yang dapat kita terima. Tidak ada yang sebanding dengan itu. Jika kita merasa tidak berarti, tidak dikasihi, tidak aman, itu berarti kita belum menjadi keluarganya Allah. Masuk ke keluarganya Allah. Makanya dalam istilah para nabi, para rasul disebutnya dulu ahlul bait. Gitu. Makanya para sahabat sering disebut ahlul bait. Istilah lain dalam Al-Quran disebutnya ulul albab, pemilik lub, sudah masuk di keluarganya Allah. Jadi sebuah perjalanan hidup ini harus punya tujuan. Tujuan siapa? Bukan tujuan kita, tujuan Allah menciptakan kita. Makanya hidup harus digerakkan oleh tujuan Allah. Bagaimana caranya? Semua diawali dengan Allah. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Semua diawali dengan Allah dan akan kembali pada Allah. Jadi kita ini ada bukan karena kebetulan, karena tadi kita ada direncanakan Allah. Mari kita koreksi sekarang. Apa yang menggerakkan hidup kita? Ini lihat saya semua. Saya sudah survei. Saya sering diundang di banyak perusahaan untuk ngasih pelatihan karyawan. Saya tanya, kenapa Anda kerja? Jawabannya, kalau saya nggak kerja, saya nggak punya uang. Kalau saya nggak kerja, anak saya sekolah gimana? Kalau saya nggak kerja, saya nggak punya rumah. Kalau saya nggak kerja, cicilan saya nggak kebayar. Kira-kira apa yang mendorong dia bekerja? Allah atau rasa takut? Takut kan? Takut apa? Takut kekurangan. Sekarang periksa diri kita. Betul nggak? Kita kerja selama ini digerakkan oleh Allah, digerakkan oleh tujuan Allah, atau digerakkan oleh rasa takut kita sendiri? Makanya selama kalian bekerja dengan rasa takut, kalian akan menarik ketakutan baru. Itu namanya like attracts like, yang serupa menarik yang serupa. Hukumnya namanya the law of spiritual attraction, hukum tarik menarik spiritual. Loh, kenapa saya kok sudah bekerja tetapi kok tidak cukup, malah banyak yang menakutkan? Karena kamu bekerja, basicnya yang mendorong kamu bekerja adalah ketakutan. Maka yang akan datang pada dirimu adalah hal-hal yang menakutkan. Akibatnya rezeki tidak berkah. Sedikit menakutkan, banyak juga tidak berkah. Tuh, saya mencoba mensurvei orang-orang yang kalangan akademisi. Saya tidak menemukan jawaban dari mereka, kenapa kamu bekerja di sini? Harapan saya jawabannya, saya bekerja di sini karena saya sedang dipakai oleh Allah menjadi kepanjangan tangan Allah untuk menyampaikan cinta kasih Allah pada orang-orang yang butuh keahlian saya. Saya diberi ilmu hukum karena Allah menitipkan ilmu hukum pada saya. Saya jadi dokter karena Allah menitipkan ilmu kedokteran pada saya. Saya jadi ahli matematika karena Allah menitipkan matematika pada saya. Saya jadi ahli fisika karena Allah menitipkan ilmu fisika pada saya. Saya bekerja di sini bukan karena saya pegawai negeri, bukan karena saya digaji, tapi saya bekerja di sini karena saya dipakai oleh misinya Allah untuk menyampaikan cinta kasih Allah pada orang-orang yang butuh keahlian saya. Jarang yang menjawab begitu. Makanya temahi wae gajina. Iya, ngutang wae. Makanya wajahnya juga mengerikan kayak uka-uka. Ini penting. Makanya kenapa Nabi Muhammad mengajarkan kullu amrin tibalim la yubda'u bi basmalah fahuwa afdal. Setiap pekerjaan mulailah dengan basmalah. Atas nama Allah Anda bekerja. Uang, gaji itu hadiah dari semesta karena kebaikanmu. Disitulah nilai keberkahan akan datang. Bayangkan sekarang orang bekerja terus mikirkan uang. Dia gajian tanggal 1 terus mikirkan tanggal 1. Aduh lila kene.
Kakara ge tanggal 3 geus mikiran tanggal 1. Da gaji geus beak. Gaji sebulan 2 hari habis. Baru tanggal 3 ya. Kakara 2 poe di tanggal 1 gajian geus mikiran tanggal 1 nu bakal datang. Teu riweuh kumaha hirup kitu. Tidak ada pelayanan buat Allah, tidak merasa diri sebagai pelayan. Saya kasih tahu, semua orang yang bekerja, yang mengaitkan pekerjaan dengan uang, dia hanya dapat uang. Sebentar ada, sebentar tidak ada. Tapi kalau dia menjadi pelayan Allah, percaya sama saya, tidak akan kurang uangnya. Selalu ada. Itu yang disebut dengan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'allahu likulli syai'in qadra. Eta doa teh disebutnya doa 1000 dinar. Dibaca 1000 kali unggal isuk. Bagi malarat teu boga duit. Batur geus garawe maneh maca doa eta keneh 1000 kali. Masih percaya keneh mun dibaca cenah 1000 kali maneh bahkan arti mana? Da duit mah kudu dijemput, teu boga leungeun, teu boga suku. Kade duit teh teu boga suku. Mau datang sorangan ka imah, teu dijemput mah. Makanya 3 cara cari uang saya kasih tahu. 1, bekerja dengan sungguh-sungguh karena Allah. Yang kedua, banyak memberi. Banyak memberi. Banyak memberi. Dan yang ketiga, saat memberi, lepaskan. Sembunyikan kebaikanmu seperti kau menyembunyikan keburukanmu. Jadi lamun geus mere ka batur teh tong dibeja-beja. Cicing. Ieu mah mere saeutik iklan kemana. Kamari abdi tos masihan ka panti asuhan. Sabaraha ibu? 100.000. Sakarungga beas teu mai. Jadi apa yang menggerakkan manusia selama ini? Saya kasih tahu. 1 yang menggerakkan manusia adalah rasa bersalah. Yang kedua yang menggerakkan manusia adalah kebencian dan kemarahan. Ada orang yang digerakkan hidupnya oleh kebencian dan kemarahan, ingin balas dendam. Yang ketiga digerakkan rasa takut. Yang keempat digerakkan oleh keinginan menguasai materi. Dan yang kelima digerakkan oleh kebutuhan akan pengakuan. Hayang diaku ku batur. Itu yang membuat manusia sibuk. Ini hasil riset. Ini hasil riset. Jadi hasil riset ini ya dari Warren ya, namanya Warren. Jadi Warren itu sudah membuat riset ya. Judul risetnya adalah The Purpose Driven Life, hidup yang didirikan oleh tujuan. Dia melakukan riset bertahun-tahun, ternyata semua manusia di dunia itu sibuknya digerakkan oleh 5. 1 rasa bersalah, 2 kebencian dan kemarahan, 3 rasa takut, 4 materi, dan yang kelima adalah kebutuhan akan pengakuan. Semuanya keliru. Harusnya kita diciptakan oleh Allah, hidupnya digerakkan oleh tujuan Allah menciptakan kita. Nah sekarang saya kasih tahu, ini harusnya bayar. Ini ilmu mahal, hasil riset yang panjang, ya saking mahalnya tidak perlu bayar. Oleh karena itu saya bagikan ilmu ini pagi ini dan sekarang cobalah kalian kembalikan. Saya sibuk digerakkan oleh Allah untuk menjadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan misi Allah. Sekarang bilang sama Allah, wa bizalika umirtu, ya Allah, aku siap menerima perintahmu. Wa ana awalul muslimin, inilah awal aku menjadi seorang yang berserah diri. Kalau kita digerakkan oleh Allah, bismillah kita perbaiki atas nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Makanya mulai sekarang tekadkan pada diri, jangan ada orang yang berkurang kebahagiaannya bertemu dengan saya. Jangan ada orang yang terluka hatinya bertemu dengan saya. Jadilah kalian sumber cinta, sumber sukacita, sumber kegembiraan, sumber kedamaian bagi seluruh makhluk di semesta ini. Percaya sama saya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki berkah mulai datang melimpah tanpa batas. Disitulah kita menemukan tujuan hidup, di situ kita menemukan arti hidup, sehingga kita berguna bagi banyak orang. Gitu baru benar hidup. Paham sampai di sini? Nah, jadi kembali ke judul kita apa tadi? Biarkan
diri kita digunakan Allah untuk tujuan Allah. Bilang sama Allah sekarang, maaf ya Allah, selama ini saya menggunakan Engkau untuk tujuan-tujuan saya. Inilah sumber penderitaan saya. Dan hari ini saya sadar, hari ini saya kembali ya Allah. Terimalah kembalinya saya ini. Dan insya Allah kalau mau mengubah, semua keadaan akan berubah secepat kilat. Percaya sama saya. Semua yang saya sampaikan, apa yang saya alami saya rasakan. Saya pernah berada di situasi itu. Dulu saya bekerja mencari uang. Dulu saya bekerja ingin dapat pengakuan. Alhamdulillah, saya punya rumah hilang semuanya. Punya mobil dipinjam tetangga, gak balik sampai sekarang. Punya uang miliaran juga dipinjam sama teman, gak balik sekarang, ketemu juga enggak. Saya ditegur oleh Allah luar biasa. Kenapa? Saat itu saya sadar, saya hidup digerakkan oleh 5. Dan setelah itu saya kembalikan pada Allah. Saya kenali Dia dan saya hidup hanya ingin digerakkan oleh Allah saja. Setelah itu kerja saya tidak seperti dulu. Dulu 4:30 saya udah kerja, pulang jam 11 malam. Berangkat cari uang itu 4:30. Anak saya, istri saya masih tidur. Saya pulang ke rumah, anak saya, istri saya sudah tidur. Jarang ketemu. Pulang ke rumah hanya mampir sebentar untuk tidur, besok sudah berangkat lagi. Saya pernah di situasi seperti itu. Alhamdulillah duitnya habis. Dan sekarang ketika saya ubah semuanya, santai saja. Jamnya ngasih PR sama anak, bantu PR, bantu PR. Jamnya harus ngantar istri saya ke pasar, bawa jinjingan, antar aja ke pasar. Jamnya harus ngantar istri saya ingin ke salon, saya antar ke salon. Santai aja. Setelah saya pulang haji, saya sadar ketika sa'i, laki-laki lari, perempuan jalan. Urusan rohani, urusan spiritual, lari. Urusan dunia, urusan duit, jalan aja. Jalan aja. Begitu kita digerakkan oleh Allah, percaya sama saya, semua kembali pada Allah. Bahkan cicilan pun yang bayar Allah. Iya, saya nyicil mobil, saya bilang sama Allah, ya Allah, ini mobil bukan milikku, karena segala sesuatu dalam milikmu, bahkan aku pun milikmu. Karena mobil ini milikmu, hakku hanya hak guna pakai saja. Tolong kau cicil dan bayar tiap bulan. Udah, saya kasih tahu nomor rekeningnya ke Allah. Karena setiap pendebetan terjadi selalu ada uangnya. Makanya saya sekarang dicari banyak leasing karena cicilannya bagus. Disuruh minjem maksudnya. Baik, hiburan terakhir dari saya supaya kita tertawa dan mari kita kembalikan cara hidup yang salah ke sini. Ini yang saya bicarakan sangat penting, mengubah cara hidup kita. Saya tidak menawarkan pahala di sini, saya juga tidak mengiming-iming, tidak menakut-nakuti kalian dengan neraka. Yang penting surga dan neraka adalah buatan kita. Mau surga, mau neraka, semua terserah sudut pandang kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.